Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amineka Fadila dari Universitas Pancasatya Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Fungsinya, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan logistik merupakan dasar untuk pengarahan dan pengkoordinasian dalam pembinaan sumber-sumber dan pedoman bagi setiap tindak logistik. Secara umum, perencanaan logistik didasarkan pada 1. Program pembangunan kekuatan jangka panjang, 2. Program pembangunan kekuatan jangka sedang, 3. Program pembangunan kekuatan 1 tahun, 4. Penajaman prioritas sasaran yang dikonsentrasikan pada kemampuan operasional yang diharapkan, dan yang kelima, hasil evaluasi data masukan dari satuan bawah dan fungsi-fungsi terkait yang diakomodasikan dalam evaluasi penyelenggaraan logistik. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian setiap kegiatan logistik pada dasarnya merupakan satu sistem atau tatanan yang harus berorientasi kepada tugas dengan program yang jelas namun kenyal. Pengorganisasian logistik dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai hal serta dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian yang diselenggarakan berdasarkan pendekatan tugas. Yang kedua, pengorganisasian yang diselenggarakan berdasarkan pendekatan komoditi. Yang ketiga, pengorganisasian yang diselenggarakan dengan rentang kendali sependek mungkin. Dan yang keempat, pengorganisasian yang diselenggarakan berdasarkan eselonisasi, penanggung jawab, pengemban fungsi logistik sesuai struktur organisasi yang berlaku. Yang selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian. Sebagai fungsi organik binaan yaitu menyelenggarakan usaha, kegiatan, dan pekerjaan untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku melalui pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan pengendalian yang diperlukan sehingga menyimpang yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin atau minimum dapat dikurangi. Dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan dan pengendalian harus berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengawasan dilakukan melalui jalur pengawasan struktural maupun fungsional. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan terpusat sesuai strata demi tercapainya kesatuan dan keterpaduan upaya. Tujuannya yang pertama ada mampu menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, mampu menyediakan informasi, mampu menyediakan logistik yang siap pakai ke unit-unit kerja, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik baik secara preventif maupun represif. Mampu melakukan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap sebagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja, mampu membangun budaya penggunaan logistik secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi. Unsur penting yang terdapat dalam manajemen logistik yaitu
Terdapat 5 komponen yang penting di bisnis logistik. Kelima komponen tersebut adalah: yang pertama, jaringan lokasi fasilitas. Merupakan komponen terpenting dari bisnis logistik untuk memetakan ke mana dan melalui jalur mana barang akan diangkut dan dikirimkan. Fasilitas ini mencakup gudang dan tempat-tempat penyimpanan. Yang kedua, ada transportasi. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya bagi bisnis logistik adalah transportasi. Transportasi menjadi sarana yang digunakan untuk mengangkut barang dari titik awal ke titik tujuan. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam aspek transportasi ketika merancang sistem logistik, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman. Karena unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi. Yang ketiga, ada manajemen persediaan. Adalah bagian dari struktur perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengatur tingkat persediaan. Perusahaan harus dapat mengelola dan mengatur proses pengadaan dan penyimpanan persediaan hingga persediaan tersebut nantinya dikeluarkan atau digunakan. Yang keempat, ada komunikasi. Adalah kegiatan saling berbagi informasi baik satu arah maupun dua arah dalam bisnis logistik. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah dalam perusahaan logistik, seperti tidak sesuai persediaan barang, miskomunikasi, dan masalah lain yang dapat mengganggu jalannya sistem logistik. Yang kelima, ada penyimpanan. Bagian ini sangat penting bagi bisnis logistik. Bahkan salah satu pertimbangan dalam perusahaan merancang alur dan jalur pengiriman barang adalah ketersediaan gudang dan tempat-tempat penyimpanan. Tahapan dalam logistik yang pertama ada perencanaan, yaitu memikirkan, meneliti, dan menghitung kegiatan di bidang logistik, termasuk memutuskan produk yang akan dijual dan membagi tugas kepada pihak yang tepat. Setelah itu lanjut ke pengawasan. Upaya mengawasi pendistribusian barang dengan mengecek dari pengiriman hingga sampai ke tempat tujuan. Langkah selanjutnya yaitu pengadaan. Upaya memastikan stok logistik tetap tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan, diawasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Setelah itu lanjut ke pencatatan. Pencatatan data logistik mulai dari ketersediaan barang hingga barang yang didistribusikan, serta pencatatan aset perusahaan. Lanjut ke tahap penyimpanan. Kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian barang. Dan tahap yang terakhir adalah pemeliharaan. Menjaga kondisi barang agar siap pakai, menjaga kualitas, dan dapat dikirimkan kapan saja. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.